Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Orange Dan. Nah, sekarang gue udah ditemenin sama 4 orang dan kita akan ngebahas tentang hubungan ya. Hubungan yang ada kaitannya sama bibit, bebet, bobot gitu kan. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu sebelah gue, namanya Rini. Halo. Ya, oke. Terus satu lagi Ania. Panggilannya Anya. Anya atau Hania, Pak? Anya. Anya boleh lah. Iya. Dan kenapa gue dipanggil Pak gitu? Oh, apa dong? abang. Enggak, yang lain dipanggil AA gitu. Bapak mau dipanggil AA? Oke. Ke Tami. Tami, hai. Halo. Kenal. Dan satu lagi dengan Rio. Oke. Nah, kebetulan kemarin ya kalau nggak salah ada ngobrol-ngobrol seru sama 2 orang lagi sebenarnya kan. Ada 2 orang lagi, cuman hari ini ternyata nggak bisa. Jadi kita ngobrol kita aja dulu lah ya. Kita dulu. Nah, kita mau mulai dari mana nih? Sebenarnya kemarin ngobrolin apa sih gitu tentang hal itu? Siapa yang mulai? Oh, aku deh. Oke. Jadi kemarin itu kita tuh lagi makan siang gitu ya, Pak ya. Ada obrolan seru mulai berangkat dari ada pembahasan mengenai kalau seandainya kita dikasih kesempatan untuk merubah yang ada di tubuh kita, kalian mau apa yang dirubah gitu kan? Ini pertanyaannya ke perempuan. Ke perempuan. Ke perempuan. Dari laki-laki ke perempuan. Dari laki-laki ke perempuan. Iya, Mbak Tami bilangnya hidung mau diganti. Mbak Rini juga sama lah gitu ya, rata-rata mungkin insecure semua sama hidungnya. Iya. Aku nggak tahu kenapa. Termasuk lo? Enggak Lu sih. kan nggak ada masalah dengan Iya. itu. Aku Enggak sih. lebih ke bagian bawah kayak mungkin. Lebih ke bagian anggota lain. Ya, anggota lain. Oke. Terus Dan saat itu disebutin. Dan saat itu disebutin. 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 Oh. Disebutin. Tapi bukan yang vulgar kok. Bukan, bukan. bukan. Masih umum aja. Terus itu kan seandainya ya. Iya. Terus Enggak ini kan lu. enggak, lu ini pengen justru dia daya lebih tarik. besar gitu. Ini daya melet itu Melet ya, kan? memancing. Melet ya? Oke. kali kurang gede gitu. Oh iya. Nah, Gede. Terus kemarin tuh dari obrolan situ kita bahas ada umpamanya kalau misalnya dengan kondisi Mbak Tami kan udah menikah, apakah dengan lo merubah bagian tubuh lo itu akan membuat pasangan lo apa Mbak? Efeknya ya? Faedahnya, faedahnya, keuntungannya keuntungannya. buat si pasangan. Iya. Buat si pasangan. Nggak ada gitu kan? Iya nggak ada. Iya, nggak ada. Sebenarnya sih basicnya self love aja gitu. Menyenangkan Buat diri diri sendiri. sendiri. Sama seperti kita berias kan sebenarnya kan. Kadang kita memang perempuan suka berias. Terus si penanya ngerasa nyesel. Ngapain gua nanya gitu. Penanya justru yang si penanya ini dia biasa aja, justru yang si responder lainnya yang malah jadi banyak pendapat gitu. Karena menurut dia kalau misalnya pasangan kita udah menerima diri kita, apalagi yang Harus dirubah. dirubah Nah, gitu. oke. Nah, berangkat dari situ obrolannya Muncullah Muncullah. karena itu berdasarkan pendapat si laki-laki tersebut terhadap pasangan, maksudnya nggak perlu ada yang dirubah gitu. Berarti kan itu berkaitan sama sudut pandang. Akhirnya si satu lagi berkomentar kalau seperti halnya seorang tukang gorengan. Kalau Oh, iya. kalau si perempuan yang jualan gorengan, kita menganggap sudut pandangnya bahwa perempuan itu pekerja keras ya gitu. Mandiri. Mandiri ya mandiri. kan gitu. Tapi kalau laki-laki yang jualan gorengan, kita menilai bahwa cowok ini belum mapan gitu loh, masih dianggap sebelah mata lah istilah gitu. Nah, akhirnya dari situ muncul perdebatan lain. Maksudnya ada yang memandang bahwa itulah kita tuh nggak boleh berpikir gitu. Sebenarnya sih bukan kita boleh atau nggak boleh, cuma saya pada umumnya orang berpikiran seperti itu. Makanya di situ muncul akhirnya kata-kata laki-laki itu dicintai harus bersyarat. Gitu. Jadi masa bersyarat tuh apa ya? Maksudnya gimana? Ya itu dia dengan syarat. Laki-laki itu dicintai harus dengan syarat. Misalnya jadi istilah tuh cowok jualan gorengan aja tuh dipandang sebelah mata gitu. Apalagi misalnya pekerjaan lainnya yang mungkin dipandang orang juga sebelah mata gitu. Misalnya dari situ baru beranjak bahwa ada perumpamaan lainnya kalau
menikah itu pas harus ya. laki-laki melamar seorang wanita tanpa pekerjaan itu gimana nih Ya. sudut pandang yang lain gitu, apakah kita diarahkan di cosplay, dicontohkan bahwa kita ini sebagai orang tua gitu. Jadi kita tuh apa keputusan kita terhadap anak kita kalau ternyata anak kita mau menikah dengan pasangan yang belum ada penghasilan lah. Betul. Bukan ke arah mapan, minimal nggak ada penghasilan lah gitu. Jadi dari situ kita beranjak buat berdiskusi, berbincang apa segala macam kayak gitu. Tapi belum selesai. Belum selesai gitu. Enggak selesainya? Waktunya habis, kita Iya. keburu jam makan siang nggak habis. Jam makan siang Jadi habis. bubar gitu aja sih sebenarnya. Makanya sekarang dilanjutin di sini. Iya. Harapannya sama orang-orang itu kan. Iya, Iya, harapannya sama orang-orang itu, walaupun Iya. itu juga mungkin nggak ada Belum endingnya ya. Iya. Tapi menurut lu gimana? Kan lu ikut juga kan? Iya. Apa lu juga diem aja gitu? Nyimak sih kemarin. Iya, sebagai penyimak, bukan penyimak. responder, bukan. Iya. Tapi kalau menurut gue pribadi sih ya tergantung ya. Kalau misalkan cowoknya ini, pasangannya ini misalkannya masih berproses, ya tergantung dari ceweknya. Lo masih mau nungguin itu prosesnya atau mau beralih sama yang udah ada nih, yang udah mapan. Semua itu kan kesediaan, Pak. Kalau gue ya kan, kesediaan. Satu lagi, pasti kan ada dua pilihan nih, antara mapan dan tidak mapan atau berproses ya. Jadi blunder juga sih. Misalkan lo milih mapan tapi dia NPD, dia patriarki, jadi dilema. Sedangkan gue milih yang belum mapan tapi proses, ya itu pilihan kembali lagi ke si perempuan lagi, lo mau masih ngundamin apa enggak gitu sih. Ya pasti kan itu justru butuh waktu ya. Nah pasti kan bentroknya tuh sama si orang tua. Orang tuanya ya gimana, lo mau hidup makan cinta aja gitu kan, ya nggak mungkin juga ya kan. Semua sih kembali lagi ke pilihan sih, Pak. Oke. Iya, kalau menurut gue pribadi, tapi nggak tahu nih kalau menurut kayak Ini Anya, kan semua Tami. bicara pendapat ya. Iya, pendapat Nggak ada gue benar dan pribadi. salah. Iya, ini kan Itu sih pendapat obrolan gue ya, Pak. aja ya. Karena kan kita juga nggak bisa milih 100%, gue udah mapan nih sama dia, pede banget gitu kan. Seiring berjalannya waktu, namanya orang hidup ya kan, ekonominya naik turun dinamis gitu, nyesel juga gitu. Kalau itu ya kembali lagi ke personalnya, mau pilih yang mana gitu. Karena kan masalahnya hati ya, Pak, nggak bisa dipaksakan gitu. Gitu sih menurut gue pribadi seperti itu. Ya tapi kan artinya saat itu ada banyak, ya ada perdebatan bahwa gue yakin bagi cowok saat itu ya ngomongnya ya nggak perlu pakai syarat kali, gitu nggak? Si sudut pandang cowok Sudut pandang cowok. Sudut pandang sudut cowok. pandang cowok gitu nggak kemarin? Kalau enggak, dia justru memandang sudut pandang cowok terhadap perilaku perempuan terhadap dia sih kayaknya. Makanya dia bilang Ya kan kita itu kan udah dijelasin tuh. Ya kayak dia gitu. Artinya ya perlu juga gitu kan. Perlu juga ada syarat-syarat tertentu yang iya itu. ya, makanya kayak kita gitu. kemana ada bahas itu, maksudnya ya minimal Responnya dia apa? nggak respon sih. Yang memberi pertanyaan tuh Given. jadi penyimak aja. Iya, yang dia melemparkan Oke. pertanyaan tapi dia menyimak Nah, gitu. sekarang kita dengerin pendapat cowok. Iya. Betul. Iya. Iya, sebetulnya pertama kita lihat dulu dari syarat tadi ya. Syarat itu sebetulnya yang disyaratkan oleh si objek, wanita yang akan mau menikah, atau syarat dari orang tuanya. Orang tua masing-masing pasti punya syarat. mungkin kalau gue bilangnya bukan syarat ya, lebih ke kriteria gitu ya, kurang lebih gitu. Sama, baik cewek maupun cowok itu pasti menginginkan punya pasangan yang settle, yang firm gitu. Hubungannya biar kedepannya ya seenggaknya bisa dibilang kalau dari sisi cowok gitu ya, Aman. ya si anak orang tua cewek ini kayak ya selama ini dia hidup sama gue enak, jangan sampai hidup sama lo nantinya nggak enak, gitu. enak ya, Ini kan susah. kriteria siapa nih? Syaratnya Orang siapa? tua. Orang tua Oh, iya. berarti kan. Nah, apakah yang jawaban kemarin itu menjadi syarat dari seorang wanita itu sendiri yang calon menikah, atau memang ya pastinya ada campur tangan orang tua menginginkan seorang mantu yang punya kriteria ABCDE gitu misal. Jadi itu sah-sah aja sih. Menurut gue sih sah-sah aja, tapi kembali lagi nyamannya kayak menjalani ini kan nantinya adalah Anaknya
si objek ini ya, si Objeknya. pria dan wanita ini ya, kurang lebih begitu. Karena apa sih inti dari pernikahan? Balik lagi ke sana sih, satu ya, nyambung secara komunikasi, cara pandang, visi misi dan lain-lain. Mungkin itu sih. Nggak tahu. Tapi arahnya. apakah semua cewek apa orang tua gitu begitu? Mungkin iya, mungkin tidak, Pak. Iya. Tapi hampir mayoritas iya sih. Hampir Mayoritas. mayoritas iya. Iya tuh maksudnya Iya, harus ada kriteria. Tapi kriteria ini kan tadi ya, kalau disebut adalah mapan ya. Mapan itu kayak semacam jaminan bahwa si orang tua wanita mungkin gitu ya, selama ini dia mendidik anaknya, memberikan sesuatu yang nyaman dan lain-lain. Jangan sampai setelah dia mengizinkan dia hidup dengan wanita cowok pilihannya itu tidak mendapatkan hal yang sama. Itu sih Oke. sepertinya. Ini ada satu yang menarik. Oke lah, kita mungkin agak bersepakat sekarang ya bahwa mapan adalah salah satu syarat gitu. Pertanyaannya mapan itu yang kayak gimana? Nah, standar itu Betul. masih bisa berbeda-beda. Gimana? Dari siapa? Oh, perlu kocok nih. Ya Lu. kalau menurut gue sih, kalau untuk mapan itu setidaknya dia punya pekerjaan. Ya dong. Gorengan? Jual Jual apa? Yang penting dari kesepakatan nih, lo malu nggak nih, misalkan contoh punya lakinya gorengan, tapi kan dia usaha. Yang mana tahu ke depannya gorengan itu bisa berkembang, Iya. punya channel, link dan segala macam, bisa buka toko kue atau toko apa, toko gorengan, ya kan? Ya mikirnya sih begitu kalau gue sih. Iya, itu gorengan. Iya. Belum copet. Kali Itu usaha Pak, itu benar, itu usaha. Iya. Kali dia nanti punya konsep MLM gitu kan. Jadi dia tinggal terima duitnya doang. Ya semua sih kembali lagi ke ya antara komitmen berdua aja. Tapi kalau misalkannya si perempuannya ya udah yang penting dari elunya mau enggak, ya kalau emang dia perempuannya tetap masih ngikutin kata misalnya nih contoh kata mamanya gue nggak setuju, ya sekarang tergantung lo ngikutin kata mak lu apa mau dari kita berdua nih komitmennya kayak gimana. Kembali lagi sih ke ya pasangan ini yang berdua nih yang mau menjalani kehidupan berikutnya gitu, jenjang pernikahan, contoh ya jenjang pernikahan berikutnya gitu maksudnya. Nah kalau misalkan dia bilang ya udah gue ikut kata mak gue, ya udah berarti say goodbye dong, selesai. Gitu dong. Tapi kalau misalkan dia bilang ya udah kerjalanin, ya udah berarti siap resiko. Tapi artinya yang dimaksud mapan itu adalah punya pekerjaan. Iya, satu punya pekerjaan, punya penghasilan. Penghasilan. Iya dong. Berapa standarnya? Wah, Tergantung Iya kebutuhan dong. masing-masing. ini aja bicara mapan standar umum orang aja, rumah, mobil, penghasilan, mapan. Begitu. Iya dong. Rumah, mobil, penghasilan. Kan tidak apa. telepon wifi ya kan, ya. Tidak menghilangkan juga skincare butuh. Jadi banyak. Salon belum salon. Jadi rumah, mobil, penghasilan dan skincare. Gitu. Bulanan lah. Bulanan. Oke. Ya karena gorengan juga ada udah bulanan juga, walaupun ya skincare-nya level sagu gitu kan. Madonna. Baking powder. Gawan dong. Oke, menurut Anya? Kalau nih kan aku kan belum pernah menjalani pernikahan ya. Iya. Justru pas dianya ini. Nah justru nih kan topiknya menarik ya. Iya. Iya. Kan kalau mapan kan memang mapan tuh sifatnya antara relatif tapi realistis. Ya. Oke. Kan? Kalau relatif kan tergantung kebutuhan kita merasa cukup. Sudut pandang. Kita merasa cukup. Kalau misalnya cuma oke lah dia bisa ngasih makan. Misalnya kalau skincare mungkin bisa. Kalau misalnya si perempuan yang punya usaha sendiri mungkin oke lah pakai pribadi gitu kan. Tapi ada satu hal yang mungkin menurut aku ini aku pengen nanya ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menikah. Oke. Ada semacam dua pernyataan yang sifatnya rada bertolak belakang. Ada yang bilang kan menikahlah jika sudah siap, baik itu secara kriteria, secara siap dianya, mental, ya kamunya apa dianya? Dua-duanya. Siap finansial, siap secara mental, ya pokoknya pribadi lah ya. Dan ada pernyataan juga ini lebih ke
sifatnya spiritual ya Pak. Menikahlah maka akan Allah cukupkan. Nah, kan ada tuh yang cerita ya, sahabat Nabi dia nggak punya apa-apa tapi sama Nabi disuruh menikah dengan apapun yang dia punya gitu. Walaupun satu ayat saja gitu misalnya kan. Kalau misalnya perempuannya menerima dengan itu, ya udah berarti bisa menikah gitu. Nah, kemana saya harus bisa bersandar maksudnya, apakah memang setelah menikah Allah akan mencukupkan, mau itu rezeki, maksudnya kalau mapan kan berarti udah nggak jadi standar kan kalau kayak gitu, atau memang kita paling nggak berpegang sama orang yang udah punya kondisi finansialnya lebih stabil gitu. Mungkin jadi balikin pertanyaan saya. Ini mau sharing. Ini kan masukan buat saya gitu. Saya mau jawab. Kan tadi yang udah married nih, gitu. Silakan. Bapak kan lebih pengalaman. Cucu ya. Cucu. Tapi dulu. Saya ya. Susah juga ya. Ini jokes aja sih ya. Kalau misalkan mapan tapi nggak tampan, ya mungkin punya duit bisa ngerubah Ini kita belum ngomongin ketampanan. Masih mapan. Kalau punya duit bisa merubah tampan. Tampan juga bisa merubah duit sih, kan namanya rezeki. Cuman kalau tadi balik ke situ antara ada ya, kalau kebalik ke situ tuh kan sebenarnya balik ke keimanan ya sebenarnya. Seberapa besar kita iman dan takwa terhadap Sang Pencipta kan. Keyakinan kita akan rezeki itu datang mengikuti seiring dengan ibadah kita di dalam sebuah pernikahan. Kan seiringan nanti kan rezeki dan lainnya akan mengalir gitu kan. Kan rezeki itu nggak berupa duit. Kita nggak punya duit, aduh gimana cara kita makan, ternyata ada yang kasih kita beras, ada yang ternyata kita dapat makanan gratis, itu kan sebenarnya rezeki. Cuman beda kalau kita mau lebih, yaitu ada usaha lebih supaya kita dapat lebih. Cuma kalau balik lagi ke situ sebenarnya yang penting itu penghasilan sih, nggak mesti makan. Ya, misalkan gue mau ngelamar anak orang, si laki-laki, lo usaha apa, lo punya penghasilan deh, punya penghasilan apa, nggak punya apa-apa, ya orang tua juga bingung juga, anak gue ntar mau dikasih makan apa gitu. Tapi kalau misalkan enggak sih, saya jual gorengan misalkan, yang nggak apa-apa tuh juga penjual gorengan tuh sebenarnya di kampungnya juga kan bisa jadi asetnya banyak gitu, dia bisa nabung dan lain-lain. Masa itu sebenarnya yang penting lo punya penghasilan apa supaya gue tenang nih, anak gue dan cucu gue nanti tuh terkecukupi dari apa. Nggak mesti lo udah punya rumah, lo udah punya mobil, nggak mesti kayak gitu. Karena nanti seiring berjalannya waktu, nanti Allah akan bukakan rezekinya pelan-pelan gitu. Kalau saya sebagai perempuan ya gitu, jadi nggak terlalu muluk. Kebetulan sih alhamdulillah orang tua saya juga nggak muluk gitu. Jadi nggak yang nggak bisa harus minimal punya rumah gitu kan. Ada yang orang tua gitu, nggak bisa minimal penghasilan harus sekian juta. Ntar kan buat ngebutuhin saya juga kan, ada pun orang tua begitu kan. Jadi ya alhamdulillah semua dimudahkan sampai detik ini. Tapi Anya sendiri ini dalam nyari pasangan lah ya. Itu yang memutuskan siapa? Orang tua apa kamu sendiri bisa memutuskan? Memutuskan sebenarnya bukan mutusin hubungan nih. Bukan. Ikut andil. Gua maunya ini. Lebih mungkin orang tua tuh lebih menyerahkan ke saya mau siapapun gitu ya. Cuman lebih banyak memberikan masukan-masukan lah gitu, terutama kan pengalaman dari kakak-kakak gitu kan ya. Ada banyak hal yang jadi bahan pertimbangan gitu pasti. Nah sekarang balik lagi ke yang pertanyaan tadi, ke Rio. Ini sudut pandang perempuan kan tentang tadi, gimana kalau sudut pandang laki-laki dari pertanyaan Hani? Dari pertanyaan aku. Iya. Apa ya pertanyaannya? Tadi kemana? Iya. Kalau gue sih jadi ya mungkin pengalaman ya, sering pengalaman juga. Jadi kalau di gue sih memang mendekati perempuan itu pasti memang untuk yang sekarang yang terakhir. Emang ada yang lama? Skip. Nanti kita bahas di sesi lain. Ya jadi itu memang ya tadi
si seorang orang tua si wanita itu pasti akan bertanya mengenai mungkin kriteria atau syarat tadi yang disebut di awal mengenai oh sudah bekerja di mana, itu pertanyaan-pertanyaan yang memang arahnya sih ke sana gitu. Tetapi memang tidak sampai melulu harus satu si punya rumah, punya mobil gitu sih, tidak. Tapi memang menjadi suatu pertanyaan untuk punya penghasilan rutin nggak sih gitu. Itu sih lepas pertanyaan itu pasti ada gitu. Itu yang ya mungkin kalau kita sudah menjadi orang tua nantinya anak kita, itu pun pertanyaan standar yang memang akan dipertanyakan gitu. Selain ya keimanan juga gitu ya, sejauh mana mungkin itu sih kalau di pengalaman juga. Udah kejawab? Belum Pak, belum. Belum. Di mana keraguannya? Atau di mana yang nggak pasti? Iya kan, kalau berdasarkan pernyataan yang kedua itu kan maksudnya kita nggak usah peduliin rezeki dari manapun, pasti akan ada gitu kan. Nah, apakah berarti aku tuh jadi mikir kalau gitu aku ngeraguin nggak ya gitu ya? Ngeraguin siapa? Meragukan dengan kalimat yang tadi, yang pernyataan kedua itu, yang menikahlah maka Allah akan mencukupkan gitu. Oh. Ragu berarti hanya atau terhadap objek atau hanya terhadap worry terhadap kalimat itu? Terhadap Enggak. kalimat itu. Justru dia tadi kan bilangnya agak ragu-ragu dan kemana harus bersandar nih gitu, bahwa ngejar ke kemapanan atau nggak usah mapan deh gitu kan. Yang kan toh nanti Allah akan bantu gitu kan. Iya, betul. Gitu kan. Lebih meyakinkan mana? Itu kan suatu hal yang wajar ya buat orang yang belum menikah, pasti kan mikir ke sono gitu ya. Nah, kalau gue sih ngejar kemapanan ya nggak apa-apa, silakan aja gitu. Nggak ada nggak ada larangan toh kalau bicara nabi gitu ya, bicara keislaman itu juga bagian dari syarat gitu kan. Kekayaannya, keturunannya sama agamanya kan gitu. Mau ngejar kekayaannya ya silahkan gitu kan. Mau ngejar keturunannya terus mengabaikan kekayaan silahkan, tapi yang paling utama kan agamanya kan gitu. Nah, satu itu. Kedua, orang yang mapan, kalau mau ngejar orang yang mapan, semapan apa gitu kan? Orang yang udah punya kendaraan kah? Cukup? Atau harus punya rumah? Cukup gitu kan? Atau cukup dengan pekerjaan aja? Ada lagi yang unik nih. Orang tua kadang cuma ngelihat, pola pikir sama mentalnya si calon mantunya gitu. Jadi kekayaan ya orang tua juga akan mikir, wajar lu masih muda, apa sih yang bisa lu dapet gitu kan. Tapi begitu mentalnya dapet, ini dalam waktu dekat dia bakalan bisa ngejar kekayaan, bahkan kekayaan si mertuanya kan gitu, misalkan gitu, atau siapapun yang menjadi standarnya si anaknya gitu. Jadi kalau pertanyaannya mau harus bersandar kemana, ya itu diserahkan ke masing-masing. Cuma yang penting sih menurut gue pola pikirnya gitu, pola pikirnya kita, bahwa gue maunya pasangan gue harus mapan, ya boleh, nggak apa-apa silahkan, tapi semapan apa, mau sekaya apa gitu, punya rumah mewah, punya yacht gitu, atau punya kendaraan yang sport gitu. Terus dia dapat itu di usia kapan? Terus kita mau, ya misalkan artinya kan secara logika pasti itu akan didapat pada saat usia yang relatif tua gitu. Yeah. Terus akhirnya kita jadi bertanya, mau sama yang tua gitu kan? Gitu kan? Konsekuensinya gitu. Tergantung kembali lagi sih ke diri kita sendirinya ini. Iya, ya kecuali kalau ternyata kita ketemu sama anak muda yang udah aktif dan dia udah bisa dapat semuanya itu, ya beda cerita. Tapi saingannya kan banyak gitu kan. Betul. Gitu. Ya kan? Ya. Nah, terus gimana? Terus pilih yang mana? Jadi gue panggil penghulu apa enggak? Kok cepet banget? Terus pilihannya ada lagi nggak? Loh.
masih gamang. Gamang. Berarti menjawab. Jawab. Berarti ada agak ragu-ragu dengan Ragu-ragu. objeknya. Nah, gitu. Wanita kan belum ada skincare gitu soalnya. Gitu. Belum ada skincare. Tapi mungkin nggak sih kalau misalkannya itu tadi kan ragu-ragu mengenai kemakanan. Tapi kalau misalkan si prianya ini menunjukkan effort, dia juga berusaha, gue tuh nggak tinggal diem loh. Meskipun si orang tua ini punya standarisasi, setidaknya ya lo punya rumah lah atau enggak ya punya kendaraan gitu. Tapi kan dia punya usaha. Gue akan buktikan walaupun sekarang masih proses. Tapi kembali lagi sih semuanya ke si perempuannya ini juga. Mau gimana, personal sih jatuhnya ke diri Karena sendiri. yang memang di sini pasti yang merasa ya bisa bilang apa ya tertantang gitu ya, atau menjadi syaratnya agak kayaknya agak banyak tuh ya pihak laki-laki untuk membuktikan gitu kan, artinya itu kan ya, untuk membuktikan, untuk mengambil hati seorang wanita dan orang tuanya. Gitu, itu yang tantangannya di situ gitu, sejauh mana dia bisa meyakinkan. Ya pertama udah pasti ke si personnya dulu, calon pasangannya gitu kan, dan yang kedua ya keluarganya, ya orang tuanya, ya siapa gitu kan yang punya andil terhadap si calonnya ini gitu. Itu yang ya pembuktiannya harus sejauh mana, sebesar apa, ya mental tadi satu mungkin ya, satu hal gitu ya. Yang kedua ya jika dia minimal sudah punya penghasilan rutin setiap bulan apapun itu jenis pekerjaannya, ya bismillah gitu, karena Allah akan cukupkan. Itu benar, sandaran yang kedua tadi itu benar, bahwa ya menikahlah gitu, Allah akan cukupkan, itu benar, karena masing-masing rezeki kita itu masing-masing. Gitu. Jadi begitu menyatu ya semakin banyak, 1 tambah 1 ya 2 gitu kan, itu ya pasti sih gitu. Tapi kalau masih meragu dengan si personnya, nah ini kan menjadi atau mau ada cari option satu lagi ya kan, atau perlu treatment dulu. Iya bisa. Undang ke sini gitu biar mungkin bisa jadi biar tahu ya kan, bisa ya agak kan? itu. Bisa jadi gitu. Ya kan kita undang ya kan. Ya karena kan iya nggak pernah tahu ya seperti apa cara ini kan. Jadi kalau menurut aku sih lebih ke mental ya. Iya. Mental. Karena kalau lo udah mapan juga dapetnya, lo nggak mungkin expect bakal mapan terus, kan ada saat jatuh ya, itu bisa jadi kaget kan, kaget ekonomi Tinggi. turun kan. Ya, Gitu. itu ya kan nggak akan selamanya dia mapan kan. Suatu saat dia akan mengalami itu. Karena bagi orang mapan aja misalkan turun pemasukan sekian ratus aja kan menurut dia udah drop ya. Gitu. Maksudnya ya, jadi itu maksudnya juga harus dilatih juga sih sebenarnya. Yang benar sih, yang penting sih sebenarnya calonnya ini gimana? Iya. Aku bahas sih. Sekarang nggak usah mapan atau tampan yang dulu. Tapi berarti bener dong, laki-laki tuh cintanya bersyarat ya. Ya itu Ya dia. kan? Paling enggak Iya. ada tanggung jawab untuk memberikan nafkah gitu kan. Iya. Memberikan ini. Oh iya itu pasti. Ya, pasti. Nah itu syarat dalam hal itu. Iya, syarat sama itu berarti. Oh iya, apapun syaratnya ya. Iya, Ya kan iya. tadi kan bisa aja ketampanan, bisa aja, atau kemapanan tuh banyak nih gitu kan. Atau ya tadi yang gue bilang bahwa mental nih sebenarnya yang perlu, karena minim apapun yang dia miliki, tapi kalau mentalnya kuat, ini 2 ya apalagi gitu kan. 2 itu bisa dia dapat dalam waktu singkat gitu, dalam waktu misalnya perjalanan pernikahan masih muda. Ketika dia berhasil dengan kekayaannya, dia juga bisa permak wajahnya kan. Bisa jadi kaget pak, kaget OKB kan, kayaknya. Jadi marah-marah, temennya marah-marah kan, karena udah berhasil punya duit kan. Nah itu juga penting. Ekspektasinya tinggi terhadap layanan apapun. Oke. Kalau di bawah Baik layanan, baik Iya, dalam iya, dia iya. beli di toko ya dong. Gue keluar duit lebih nih, masa gue dilayanin enggak? Toko mau ke salon ya kan, Padahal bayarnya sama loh. kecolek dikit, kan psikologinya berubah. Iya mungkin bayarnya sama, tetapi dia merasa gue bisa bayar lebih sebetulnya. Iya, nih. merasa pengen Lebih. dieksklusifin. Oke. Gitu.
iya kan. Ada juga orang yang udah pas merit itu kaya, punya warisan lah dari Iya. orang tuanya gitu. Oh, punya warisan. Kayaknya warisan, Pak. Iya, Ya, nggak iya, apa-apa kan? warisan. Oh iya, iya. Boleh kan? Oh, boleh. Terus Iya, bener. tiba-tiba dia jatuh miskin dan pekerjaannya dikeluarin. Habis itu ya nggak karuan, Dicerai. mentalnya nggak karuan, bahkan jadi uring-uringan, KDRT iya, anak-anak terlantar, bahkan pendidikannya nggak karuan gitu. Ya terus apa yang dia dapat gitu Tidak dari si menjamin perempuan? ya, Pak? Iya, tidak menjamin gitu. Coba kalau misalnya mentalnya bagus, dia even punya warisan, ketika itu hilang, pekerjaan hilang, tapi mentalnya masih kuat gitu, dia akan struggle mau dari nol, dia jualan gorengan kayak apa gitu kan, tahu-tahu meningkat jadi jualan apa, gerobaknya kali gitu kan, ya who knows Iya, gitu iya, kan. bener. Terus jadi Bangkrut dong Pak, jual gerobaknya juga jadi bangkrut. Nggak punya penghasilan. maksudnya Daripada nggak mau Oh iya, iya, jadi pengusaha. Iya, jadi pengusaha betul. gerobak. Franchise maksudnya Oh, franchise iya. kan dia jualan gerobak kan franchise. Oh iya, kira dari jual gorengan, gerobaknya jadi Gerobak dijual cabang. gitu. Nggak punya apa-apa. dah. jadi punya apa ya produksi furniture atau Iya. apa gitu kan, yang dia juga bisa jualan gorengan tapi di depannya tetap jual gorengan. Nyambi. Nyambi. Ya, terus berkembang jadi kaya lagi kan, itu kan lebih baik daripada orang yang mentalnya kaya tapi mentalnya gak karuan gitu. Ya nggak? Oke, Iya, oke, bener. oke. Ya kan? Betul. Gitu. Karena ada juga gini, nggak tahu pernah dengar nggak ya? Siapa ya istrinya Soekarno yang Jepang itu apa namanya? Ratna Dewi kan? Hah? Ratna Dewi. Iya, Ratna Dewi ya. Iya kan? Ratna Dewi. Dia di Jepangnya pernah diwawancara sama 2 orang perempuan. Dia udah menerbitkan buku, gue lupa nama buku, ntar gue cari juga deh. Terus di situ pertanyaannya sama kayak gini, mapan apa ketampanan? Oh, gitu. iya. Oh, Enggak, cinta atau mapan ya, kaya gitu. kemapan, kan? kekayaan Iya. lah gitu ya. Milik Jaga kaya. mirip-mirip lah ya. Nah terus si cewek wartawannya itu bilang, oh saya sih lebih ke cinta gitu. Direspon sama si itu siapa namanya? Dewi. Ratna Dewi. Nah terus Ratna Hah? Dewi. Bener kan? Ratna Dewi benar. Iya. Direspon makan tuh cinta gitu. Ya itulah gitu, diledekin. Tapi dia jelasin bahwa kalau kamu tidak cinta, kalau dia si Bu Dewi ini lebih milih kemapanan, kekayaan. Kekayaan nomor 1. Soal cinta nomor sekian. Lu nggak cinta sama suami lu, tapi lu punya rasa hormat, lu jaga kepercayaan, itu udah cukup gitu buat dia. Tapi buat si laki-lakinya nggak tahu ya, hambar kan gitu. Iya, benar. Iya kan? Itu kan Iya mungkin basic budayanya kayaknya. Ibu budaya itu kan versinya dia gitu Iya. ya, versi Jepang gitu ya. Iya, budaya di Jepang kan begitu kan. Nah itu, tapi kan oke, dia bisa punya pendapat seperti itu, tapi dari sisi laki-lakinya apa yang dia dapat gitu kan. Dan jangan lupa, orang yang mapan, cowok yang mapan juga punya standar kan. Iya. Dia, gue pengen punya istri yang Iya. gimana gitu kan, gitu ya nggak? Jangan ya. Kenapa jadi disudutin kan? Iya, iya. Tadi kan gitu, tapi kan ini umum gitu kan. Iya, Nya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi terus kemarin yang dibahas apa lagi? Udah sih lebih ke itu ya. Lebih ke itu. Ya, Lebih ya itu. kalau misalnya anak Kalau dia sih, kalau yang si penanya ini sih lebih nggak apa-apa ya pengangguran sih. Lebih ya kan. itu ya. Lebih karena menurut dia kalau kita bilang, maksudnya tuh lo mau ngasih makan anak gua apa gitu. Kalau lo salah, lo menyalahi takdir. Nah, Bahasanya itu kan dia gitu. nyambung dari yang Bersandar itu sandar, kan. yang kalimat kedua itu. Iya itu. Cuman ya sebenarnya ya memang betul itu. Tapi kan setidaknya kita punya pegangan ya. Masa kita mau nyangkul nggak bawa cangkul kan gitu. Minimal bawa sendok deh, kita tahu nggak pakai tangan kosong gitu kan. Emang kita ngegali tanah pakai tanah mana bisa gitu. Ya. Minimal kecil bahannya atau apa ya, setidaknya kita bisa memulai itu gitu. Nah Yes. kalau dari dia, versi dia enggak, lebih ke keyakinan ya. Maksudnya tuh rezeki itu pasti ada setelah nikah. Walaupun sebelum Oh, iya. nikah tidak ada.
jangan. Tidak ada pegangan maksudnya Iya. gitu. Ya. Iya, itu benar gitu. Bahwa setelah nikah pasti ada rezeki. Ya, pasti diatur gitu. Tapi jangan salah. Tergantung dari orangnya juga. Kalau orangnya dia nggak berusaha, Dan kan emang dijamin kan rezeki Iya. itu ada setelah menikah. Tapi kan nggak pernah dikasih tahu sebulan setelah nikah Iya. atau setahun setelah nikah ya dong. Heeh. Tapi kan selama dari proses akad dan sampai rezeki itu datang kan ada hari-hari berlalu. Nah itu kan kita harus pertimbangkan nih mau Iya. nafkahi dengan apa gitu maksudnya. Ya logikanya gini. Kalau Allah mau ngasih rezeki ke orang gitu, dan dia berharap, gua pengen punya harta ratusan miliar gitu. Terus wadah lu apa? Sekarang logis nggak kalau misalnya lu cuma jualan gorengan, misalnya ya, tapi lu wishnya dapat miliaran, gua ngasihnya gimana gitu? Iya kan? Logikanya kan gitu. Franchise, Pak. Iya, artinya kan Proses. artinya perlu mental dan pola pikir yang matang di mana lu bisa dapet peluang itu gitu kan. Allah juga kan oke, nih ngasih gitu kan. Logikanya kan gitu. Umpan kecil hasil besar. Iya. Iya kan? Iya. Jadi ketika misalnya dia berharapnya gitu, dia lagi jualan gorengan, toto ada orang tajir gitu kan, Ngasih. beli gorengan itu terus dia ngasih investasi gitu. Bisa 2M langsung gitu. Sekali gerobaknya beli. Ya itu kan one in a million kali Iya. ya. Tapi artinya logikanya mental atau cara berpikirnya si calon itu penting karena apapun yang dia mulai nantinya, mau mulai dari jualan gorengan dulu, karena mungkin bisa jadi ya saya punya modalnya ini, saya startnya ini, nanti sekian bulan estimasi pendapatannya segini, saya akan nambah lagi yang lain gitu, akan coba jadi jualan bebek goreng gitu misalkan, yang kansnya lebih besar, atau dalam sekian bulan, nah dia punya planning tuh, itu lebih penting daripada orang yang aduh apa ya gitu, ya udahlah jualan gorengan aja, udah seumur hidup sekian tahun gitu, sekian puluh tahun jualan gorengan gitu, ya bukannya nggak boleh ya, artinya lebih better orang yang punya pola pikir, Improve. iya kan, gitu, sehingga akhirnya ketemu tuh yang namanya hukum ngasih rezeki. Dia akan diberikan rezeki yang besar karena dia upayanya gede gitu kan, nggak cuma diem aja nongkrong ya terus berharap. Ada loh banyak loh yang dia berpikir bahwa ya udah kan udah diatur sama Allah gitu, ya udah gue diem aja di rumah gitu, ntar juga datang sendiri gitu kan, ada. gitu. Tapi memang juga ada Tapi sih. memang ada. Tapi Ada kan juga gitu. memang ada rezeki Rezeki yang gitu. datang begitu kan juga. Iya ada Ya, hanya memang. sebatas yang Tapi datang. sebatas yang Yang- usahanya iya, dia. yang dia tunggu Gitu. itu aja. Nggak mungkin juga kan dia diam aja di sini nungguin terus tiba-tiba ada sekarung duit gitu kan, nggak mungkin gitu. Atau berharap lagi gali-gali tanah, dapat emas gitu. Ya kan banyak Sekian- orang berharap ngeliatin di TV film Iya. jadi berharap gue nggalin nemu mutiara, Waduh. nemu berlian. Kerjanya gali dulu dong. Iya. Tapi Kan jangan harus salah, ada tukang modalnya. gorengan- Tukang gorengan juga kan Pak Gali bisa juga. jadi enggak. Misalkan nih, gue jualan gorengan, terus gue mengembangkan sayap gue tuh kayak jadi jatuhnya kayak juragan gorengan, bikin Iya. anak buah gitu. Tapi kita lama-lama lumayan penghasilannya. Bisa. Iya. Franchise. Itu namanya improve, mengembangkan, bukan dia single jadi. Enggak, cuman dia punya anak buah disuruh dikasih titik spotnya di mana, jualan di mana gitu. Kebanyakan seperti itu kan? Bisa. Dia juragan ya kan? Bisa. Bisa. Tapi berarti tidak boleh menganggap tukang gorengan sebelah mata, apalagi Enggak. juragan gorengan ya kan? Iya. Juragan ya kan? Iya. Dari artinya- mana dia juragan apa bukan? Nah, Tanya, dia bawa tas nggak? Nah itu konsepnya tuh ada di tas itu. Enggak, soalnya gue pengalaman di Batagor. Bang, ini Batagor bikin sendiri. Enggak, saya punya juragan. Lah, juragannya yang mana? Itu yang suka ngeladenin itu tuh yang kurus yang suka sama mbak istrinya. Oh, itu juragannya, iya gitu. Berarti banyak dong. Banyak, ada 50 gerobak. Wah, lumayan kan? Iya. Terus ganti-gantian, iya kita ganti-gantian gitu. Kok jadi juragan ngomongin Batagor? Maksudnya kadang-kadang dia jadi juragan. Enggak, kadang kalau dia lagi Tukeran. pulang kampung Tukeran nih, peran nih. anak buahnya jadi juragannya turun apa sih, turun ke lapangan untuk jualan gitu. Gue sampai kaget loh, 50 gerobak. Serius? Iya, 50 gerobak. Nah, Itu gue sampai, wow, 50 gerobak. Emang sih Batagor doang. Ternyata dia punya
banyak gerobak gitu. Iya. Dan bisa jadi si juragan itu dulunya jualan cendol. Iya, enggak cendol, enggak batagor juga. Si batagor Jajan juga. bukan jualan batagor, Mbak. Apa tuh? Dari Intel. gua. Intel. Jauh lagi. Intel nggak mungkin punya 50 gerobak ya. Sih, paham. Tapi kalau hanya sendiri sebenarnya pengennya lebih kemana sandarannya? Sandarannya ya pengennya paling enggak ada usaha yang kelihatan lah gitu. Ada penghasilan yang ya itu yang apa namanya? Yang bisa mencukupi. Nih gua tadi kan kamu nanya ya ke orang yang udah married. Gue sekarang nanya sama orang yang udah married. Pada saat lo married dulu, lo nanya nggak konsep lo menikah apa? Pertanyaannya sama. Siapa dulu yang mau jawab? Konsep menikah. Di Konsep acara. berumah tangga. Oh, bukan. berumah tangga. Bukan menikahnya ya. Konsep Menikah ntar, gue nanti kerja sama IO gitu. That's it gitu. Gue diserahin ke Iyo. Bagi Iyo semua. Soalnya ada juga konsep menikah apa nih? Oh, mau KUA doang Oh, gitu iya. loh, atau intimate Konsep doang berumah tangga, gitu. Nah, konsep berumah tangga. konsep ini berumah tangga. Iya Pak, ada. Jadi yang saya Yang nanya lo calon istri lo. saya Oh iya. saya Oh, iya. Oh, iya, iya. memilih kan. Dia saya ta'aruf, saya Pak. kan mencari lah ya, mencari ke dan yang saya punya standar atau kriteria itu adalah yang pola pikirnya terbuka terhadap, karena kebetulan istri saya ini kan orang daerah gitu ya, orang daerah di Jakarta atau di Jabodetabek ini sifatnya hanya by event gitu, jadi ketemu untuk dari sisi udah pasti berbeda nih, kota besar kayak kita ini dengan di daerah pasti berbeda gitu, walaupun nggak terlalu jauh gitu ya, tetapi kebiasaan itu pasti dia cukup kaget gitu dengan kebiasaan Shock di sini. culture. Iya, gitu. Jadi kenapa harus ke sana gitu nyarinya kan? Ya memang saat itu calonnya salah satunya di sana juga gitu kan. Di sananya di mana? Ya, Di sananya di mana? Solo, Pak. Oh, di Solo. Dia asli Solo. Asli Solo. Dia asli Solo, dia ketemu saya ini di sini di Bogor di event. Ada event di apa namanya? Salah satu kegiatan orang tua gitu ya, kantor. Oh. Ketemu lumayan nih gitu kan, akhirnya kita jajakin, tapi rumahnya Solo gitu kan, dan kalau saya sih melihat dari sisi cara berpikirnya, kalau gue lihat dari cara berpikir, seterbuka apa, se-open minded apa terhadap apapun. Jadi gue angkat isu-isu macam-macam gitu ya, isu-isu yang saat itu ya, isu yang politik lah, isu yang apa namanya, yang tren saat itulah. Jadi pengen melihat cara berpikir dia seterbuka apa terhadap itu gitu, terhadap isu-isu itu sih. Jadi pertama yang gue lihat memang cara berpikirnya. Kalau untuk mencari, bukan mencari ya, mengklikkan atas apa sih kebutuhan gue nantinya gitu ya. Karena biar nyambung, ngobrol tuh biar nyambung. karena kita nanti menikah ya insya Allah seumur hidup gitu ya. Setelah anak-anak gede, sudah menikah, sudah keluar dari rumah dan lain-lain, ya kita berdua-duaan apa? Masih cuma lihat-lihatan nggak mungkin ya kan? Pasti ngobrol kan gitu ya. Kalau ngobrol dari awal nggak pernah nyambung, nggak pernah satu jalan, ya terus mau ngapain gitu. Jadi gitu. Ya konsep yang dibahas itu macam-macam Pak. Cuma Jadi pembicaraan. isu-isu yang saat itu hangat aja gitu, yang apa namanya, kayak gorengan politik. tadi gitu. Ya, Kayak gorengan tadi hangat. bisa jadi. Jadi ya Gorengan, isu-isu yang ya pengen lihat, ya mungkin juga sama nggak sih cara berpikir kita gitu. Jadi kalau bicara hobi kadang agak beda gitu, karena kan hobi ini bisa jadi masing-masing gitu ya. Hobinya cowok dengan hobinya seorang wanita itu pasti berbeda. Jadi saya nggak akan menyamakan hobinya gitu, tapi cara berpikirnya. Kalau cara berpikir ya pada saat ada masalah apapun kita punya satu line lah, kurang lebih begitu sih. Kalau saya sih itu. Oke. Kami Konsep pernikahan ya. iya. Ya saat itu
ada pembahasan itu nggak sebelum merit? Hmm, Kalau orang-orang kan trennya ada perjanjian pramerit nih. aduh, enggak sih. Karena kebetulan kan saya sama suami mengenalnya udah cukup lama ya, Ya. tahunan gitu. Hmm. Jadi sudah berkonsep banget enggak, cuman yang penting sih lebih ke agama sih sebenarnya, kayak yang boleh dan nggak boleh gitu. Terus ngingetin perempuan tuh, ibu istri tuh bukan kodratnya ya, kayak baiknya begini gitu. Jadi misalkan sebenarnya sih kalau posisinya misalkan suami juga udah settle ya, mapan nih gitu bahasa tadi mapan, dia dan saya memutuskan lo ibu rumah tangga aja gitu, lo asuh anak-anak, lihat pertumbuhan kembang mereka, toh perempuan baiknya di rumah gitu, lebih baik daripada di luar gitu. Tapi kan karena memang kondisi dan lainnya ya akhirnya saya yaudah, kita sama-sama kerja ya, yang penting tetap kodratnya istri dan ibu tuh seperti apa, begitu sih konsepnya, lebih kebalik ke agama sih sebenarnya. Gitu. Urusan neko-neko Itu wishnya dia. yang mencoba saya untuk jalani. Kan Belum terrealisasi. belum Masih- 100%. masih masih dicoba. proses ke situ gitu. Oke. Kalau secara konsep yang Bapak maksud nih lebih ke apa nih, misalkan Nah. ini harus Gini, gue sama istri gue tuh satu angkatan, satu jurusan. Jadi kita udah saling kenal. Gitu. tapi sumuran. Enggak. Enggak. Dan gak usah dibahas juga Oh, iya, iya, soal enggak. ini ya. Gak usah dibahas juga soal Usia. nginjek kodok Oh ya juga. kodok. Ya, jadi kita bahkan pada saat kuliah nggak pacaran gitu, nggak ya kita berinteraksi ya, itu ngobrol Karena udah segala kenal. macam ya, udah kenal gitu. Tapi pas kita udah lulus baru gue nembak gitu kan, gue nembak terus ya karena kita udah saling kenal ya, dia udah kenal karakter gue udah kenal karakter dia gitu, jadi kita udah nggak perlu lagi bahas karakter gitu. Tapi konsep berumah tangga, lu ya kita saling bertanya, kalau mendidik anak tuh gimana, kalau terus dia juga nanya kalau nyari penghasilan gimana, bekerja gimana. Saat itu gue nggak, bahkan pada saat mau merit itu pekerjaan gue sebagai staff di DPR. Oh enggak. Staf ahli. Enggak, staf admin di satu perusahaan, dan gajinya sangat kecil sekali gitu. Itu waktu itu cuma 1,8. UMR waktu itu kali Pak mungkin. Tahun berapa sih, Pak? Di saat orang-orang 2, sekian. Bayangin tuh. Dan gue ya gue ajukan, gue tembak, gue begini, penghasilan gue segini. Tapi di situ gue punya bekal gitu. Bekalnya tuh gini, ada temen gue yang dia cara mikirnya kerja itu dalam satu perusahaan cukup 2 tahun gitu, apalagi dari bawah gitu ya, cukup 2 tahun, terus nanti berikutnya lu lihat naik nggak jabatan lo, naik nggak gaji lo, kalau nggak cari di perusahaan lain yang gajinya lebih tinggi gitu kan, atau jabatannya lebih tinggi gitu, kita kelamar yang lebih tinggi, mana yang dapat duluan gitu, kita dapat berarti ya udah langsung pindah gitu, dan terus begitu setiap 2 tahun. Dan itu ada tahapannya gitu, dan gue ceritakan itu ke istri gue. Kita nggak bisa, saat itu gue nggak bisa bilang bahwa gue nanti akan punya rumah di ini sekarang, nggak bisa. Gitu, Ya penghasilannya dulu berapa gitu, tapi prediksi gue ketika gue posisinya nanti dalam sekian tahun kemudian posisinya bisa dapat posisi ini, maka kemungkinan itu gue baru bisa nabung untuk nyicil rumah gitu kan. Oke, deal. Tinggal bagaimana lu melaksanakannya kan gitu. Nah itu sama. Ketika yang gue lebih pentingin ke istri gue adalah bagaimana cara mendidik anak. Kerja boleh, silakan gitu. Tapi bagaimana cara mendidik anak gitu. Itu lebih penting. Nah, begitu sudah deal, oke, realisasinya gimana gitu. Nah, ini udah bukan trial and error nih gitu. Tapi ketika kita udah ngerasa deal, kita udah ngerasa yakin bahwa dia bisa mewujudkan itu, dan kita wujudkan itu gitu. Dan kita
ya alhamdulillah gitu kan udah sama-sama achieve gitu apa yang kita inginkan gitu kan, lebih punya konsep gitu kan. Walaupun di awal saya datang ke orang tuanya dalam keadaan nothing gitu, nothing. Orang tua juga ya sekeluarga baru bangkrut gitu, baru bangkrut dan kita nggak punya apa-apa gitu. Itu mungkin lebih, makanya tadi gue pikir nggak cuman soal tampan, nggak cuman soal mapan, tapi mental, cara berpikir itu lebih penting gitu. Ya, ini, hah? Ya wish lu apa sih? Ya, Dapet kalau cowok yang menurut gue sih beda-beda ya Pak, maksudnya lebih ke pola pikir sih, nyamain pola pikir. Karena kalau pola pikir kita udah nggak sama, menurut gue nih ya, bisa kita berseberangan, gimana menyatuin, yang ada pasti berantem mulu, gitu dong. Terus namanya sekarang nih bisa aja kan, ini sih pengalaman dari temen kuliah gue sih Pak. Jadi mereka sama-sama, jadi cerita nih panjang. Sama-sama dulu satu kuliah tuh, satu bangku kuliah itu mereka pacaran sampai dengan menikah, punya anak lah tuh 4. Nah di awal waktu pas kuliah nyambung tuh kan, tapi seiring berjalan mereka udah mapan, mereka sama-sama kerja, sama-sama punya usaha, merintis. Apalagi kan dia seorang kontraktor kan, teman kuliah gue gini. Terus dia udah punya usaha, yang si lakian juga udah punya kontraktor sendiri. Nah seiring berjalan bubar dah tuh Pak, konsep yang tadi, konsep pernikahan tadi. Ya makanya gue bilang nggak jadi jaminan juga. Sebenarnya ya itu tadi komunikasi. Terus seiring berjalan pernikahan mereka pas di anak ketiga, dia nggak salah cerita ke gue tuh udah nggak nyambung. Maksudnya gimana sih pendapat dan antara lo sama gue tuh gitu kan, dia bilang itu udah nggak sejalan. Nah itu dia, komunikasi juga udah ya jadi melebar sih menurut gue, karena dia kerjanya itu kontraktor jauh, meskipun dia juga apa ya di sini tuh ngurus anak-anak, tetap pulang misalkan 2 minggu sekali, ya itu Pak, komunikasi mereka tetap berjalan ya, cuma keterbukaan yang kurang. Itu sih gue belajar dari teman gue, oh berarti mapan juga nggak jadi jaminan. Komunikasi awal baik, konsep pernikahan awal mereka tuh bagus. Gue juga salut kalian dari bangku kuliah sampai tuh menikah, merintis tuh bareng-bareng gitu. Maksudnya dia punya usaha, dia juga kerja, si lakiannya. Nah pas anak keempat ya udah bubar jalan, udah akhirnya mereka mau divorce, teman gue itu. Dan sekarang ya udah ambil jalan masing-masing. Jadi anak 2 orang diambil suaminya, yang 2 orang diambil istrinya. Karena nggak jadi jaminan juga sih Pak. Itu sih makanya sampai sekarang ini tuh gue nggak habis pikirnya, nggak jadi jaminan konsep pernikahan dari awal kita sepakati. Terus keterbukaan oke, dinamis bener sih Tam, orang akan berubah sesuai dengan perjalanan waktu sih Pak. Jadi nggak bisa kita langsung deal begini ya, pasti kembali lagi ke mentalnya sih gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya orang baru ketemu gitu ya, orang baru ketemu ya nggak mungkin bahas konsep lo gini pernikahan terus deal, deal ya gitu, nggak gitu juga kayaknya. Iya maksudnya mereka tuh pacaran Pak zaman kuliah. Bahkan pacaran gitu. Tapi kayaknya menurut gue dia nggak punya konsep, Rin, malah. Punya Tam. Jadi nggak, dia tuh cuman kita cocok nih, kita jalan menikah. Soalnya kalau menurut gue ya, kalau orang punya konsep itu berarti dia punya visi, misi, tujuan. Nih, gue kan ya gimana ya, gue tuh selalu deket sama teman gue itu ya. Kami tuh berlima sahabatan zaman kuliah. Jadi kita tahu nih rumah tangganya begini, bukannya so tahu sih, emang dia sering ngobrol nih lakian sama istrian. Karena kami sahabatan satu geng gitu. Jadi tahu konsep lu begini, sampai bilang gila hebat tuh ya bisa mempertahankan ini, sedangkan teman gue jadi pada gonta-ganti pacar gitu segala macam ya kan. Yang bisa, gue sampai bingung, mereka punya penyajian pranikah. Kadang gue juga, kok bisa kayak gitu ya, amburadul, itulah Pak. Makanya ya nggak bisa dipungkiri juga, kayak konsep pranikah konsep pernikahannya maunya kayak gini, lo visi misinya begini, terus gue akan begini, kayak bapak tadi kan, contoh kita akan bikin, ya Allah Pak, gue sambil bilang, kayak kalian tuh bener-bener ya terkonsep banget gini-gini punya anak. Dan di perjalanan di anak ketiga tadi itu apa namanya, bisa bubar gitu Pak.
ya itu awalnya mereka terbuka tapi entah kenapa ya karena lingkungan komunikasi atau gimana yang gue juga nggak ngerti sih. Kayaknya itu mental deh. Bisa jadi ya. Ya mungkin mental sama-sama udah punya duit kan. Bisa jadi kayak Jadi egoisan berubah, bisa jadi ya. iya. Nah, Oh, egoisannya. ini Iya. oke. Suami istri bekerja. Betul. Iya betul. Pertanyaan satu. Banyakan, Banyak kan. Ada waktu nggak juga? Waktu ada dong. Iya komunikasi ada lancar. Setahu gue nih yang kita gengan nih, makan kita pernah video call bareng berlima gitu kan. Itu fine aja, tapi gue bingung. Mereka tuh rapat loh. Ya bagus lah. Maksudnya rapatnya bukan rapat gimana? Nggak, maksudnya menyembunyikannya, menyembunyikan masalah dengan rapat gitu. Rapat. Ya bagus dong. Maksudnya Tapi mereka pas menutup aib keluarga mereka. Rapat apa rapat sih maksudnya? Rapat mah. Rapat. Kalau lengket Pak, lengket mana-mana Lengket, begitu. lengket. Iya, apa sih ini rapat orangnya, rapat masalah tertutup sih sebenarnya. Orangnya kan? Orangnya, Jadi itu mereka bukan. tuh, satu orangnya, yang kedua ya di depan kita biasanya tuh baik-baik aja. Oh, pandai menyembunyikan. Nah, ketahuannya Ya, bagus tuh pas si lakiannya itu lagi pas biasa entertain. Nah, terus Biasalah ngabora gitu. Ketahuan di situ. mabor itu? Mabok Pak. Mabuk-mabukan, mabok. minum-minuman keras, air keras. Ngelem Pak, ngelem Aibon gitu. Lem. Gua mabok, tapi pakai antimo doang tuh. gua. Ngabora ketahuan tuh. Beda ya. Laut. Nah, Angkot. Lebih parah. kayak gue bilang, nah, kok kita kaget tuh. Serius lo? Iya, serius. Sebenarnya maksudnya kok yang harmonis. Dia selama ini nggak mabok. Kenapa? Kok mau? Orang ini nggak mabok. Ya kalau namanya Mabok. Oh, iya. kontraktor dia itu kan biasa lah entertain udah gak kaget Oke. dunia itu Oh. ya gitu udah gak kaget. Cuma Hanya ya, mabok aja. ya setahu gue sih ya Kayaknya hanya mabok efek aja. setelah mabok kayaknya. Efek setelah mabok ternyata begitu bangun, wah kamu siapa? Kan kamu Enggak, kalau- saya. Oh, iya. Kalau bicara entertain di dunia kerja, Jadi ini apapun ya. apalagi kontraktor, kan nggak cuma minum-minum doang. Kali Ada pendampingnya ya, Pak? Gitu. Ya, nggak tahu gitu kan. Apakah begitu? Hah? Kan nggak entertain. Kalau cuma main gaple emang mana mau. Jadi ketahuannya pas dia mabora. Nah temen gue konfirmasi nih ke kita, gila lu, ternyata rumah tangga dia emang lagi dalam diambang hancur, serius. Akhirnya kita Oh, bareng. dia mabuk itu dia ngoceh gitu. Ngoceh, iya Oh. gue udah gak cocok lagi sama istri gue gitu-gitu. Ngomongnya udah ngaco belok lah gitu. Akhirnya temen gue bilang, kayaknya udah gak beres nih. Ya berarti bukan penyebabnya bukan maboknya dong. Sebenarnya bukan maboknya, cuman tercetus lah itu dia Pada udah saat nah, itu. akhirnya kita Oke, jadi sebelumnya emang ada masalah. Jadi baru kebongkar pada saat ya itu mabok dia mereka tuh ada adem-ayem aja sih tampaknya. Dan kita orang pas kumpul tampaknya ya ada adem-ayem. Ya bisa jadi karena keegoisan itu punya apa sih penghasilan sendiri-sendiri, mapan segala macem gitu. Intinya sih ya Nah. keegoisan juga sih. Pertanyaan kedua, pendapatan si istri lebih besar nggak daripada suami saat itu? Saat terjadi dia sebelum divorce atau gimana? Ya sebelum divorce. Penyebabnya Sepanjang dia divorce. masih Panjang bareng. itu. Pas Ada. sepanjang dia Nah. masih bareng, gedean suaminya lah. Orang Gedean suaminya suami. punya general kontraktor. Oh. Terus Itu karena faktor itu kali. Taruh Apa? tahap ini. Apa namanya? Penyelewengan. Kalau Dia menurut nggak gue tahu sih bisa bagaimana. jadi karena circle ya. masih kok. Circle juga. Merubah karakter, lingkungan merubah karakter kan. Alim loh Pak, temen gue itu asli yang suratnya rajin. Cowoknya Emang juga? punya jenggotan gitu ya, kayak bapak gitu. Jenggotan. Jangan-jangan bapak mabora. Minum antimo tadi. Sama. Iya, lupa. Jangan-jangan di mobil ada antimo banyak nih. Terus suratnya Jadi rajin. punya jenggot, Jenggot, iya. kayak gua. Tapi Alim juga alim, pokoknya rajin. Kacamata juga, Mbak. Berkacamata juga. Lo jangan Nah, terus Jadi saya temenan? pengajian. Satu circle jadi. Ternyata bersirkel. Jadi gue nggak sangka aja, iya kita cuman yang teman cuma bisa menguatkan ya yang terbaik aja lah buat rumah tangga kalian. Biar bagaimanapun kan kalian merintis sama-sama dari awal tuh tahu kayak gimana gitu kan, kalian yang tahu visi misi seperti apa. Iya. Ya pada akhirnya ya sudah bubar jalan. Bubar? Sekarang bubar? Bubar. Oh. Temen gue bubar, anak diambil 2 sama suaminya, Oh iya, yang tadi 2 lu udah diambil cerita itu. sama istrinya. Oke. Sudah, itu kayak gitu. jadi karena apa? Ya karena ya kalau kata temen gue udah nggak sejalan itu udah perbedaan prinsip. Prinsip.
perbedaan prinsip, perbedaan tujuannya udah nggak nyambung lagi Itu sama apa yang kabarnya? Iya, Nggak, kan seiring berjalan waktu, gue sekarang maunya A berubah jadi ini, yang satu tetap mau ini, yang satu bisa jadi berubah kan. Itu dia, lingkungan mempengaruhi. circle-nya. Oke. Makanya kita Yang tadinya alim, pokoknya sama cewek yang gimana, sekarang tuh jadi yang gue juga kaget sih, yang teman gue kok jadi berubah kayak gini ya. Ya mungkin circle, menurutku sih circle ya. Jadi yang sosok laki-laki yang brengsek gitu. berani, ya berani seperti itu. Yang biasanya kan nih kalau mau tegur duluan ya Begajulan. gitu. Iya, jadi biasa kan suka menurunkan pandangannya ya kan. Kalau ngomong sama cewek aja, lu kenapa sih kayak nyari gopean gitu kan. Kalau sekarang Enggak. gini. Sekarang lagi ngeliatin suka iya. Sambil ngedip-ngedip. Enggak, Oh, enggak. Kirain Habis pamora kecingan. gitu Pak. Jadi ceritanya ya kisahnya teman gue itu seperti itu, dia jadi ya berubah sih, Oh, circle. berarti harta tahta wanita. Ya gitu lah, seperti itu. Sama satu lagi, Raisa. Oh iya. Hania Iya. Anya Iya. Gitu ya. Iya. Terus apa kabarnya wanita tadi? Yang lain. gitu sih, jadi ya Oke. Oke, jadi ya balik lagi ke yang tadi, bahwa orang mungkin masih memperdebatkan atau mengutamakan yang mana nih, tampan apa mapan gitu. mapan aja belum tentu jadi jaminan nih Pak. Oh iya, tampan apalagi. Apalagi? Iya, skincare-nya lebih banyak dia lagi. Butan. Hutan. Jadi masalah. Oh iya. Iya benar. Iya, Kok lo ngabisin sih? tampan tapi malam sama-sama pakai krim malam gitu. Iya, kan biar habis salah-salahan. gantian maskeran nih kan. Ah, iya. Gitu. Jadi apa kesimpulannya nih? Lu pikir tampan atau kemapan? Atau Atau. Balik lagi ke yang lain sih. Kan ada orang juga enggak, gimana pun ya tampan lah. Iya, ada juga Iya, gitu. gua Atau nggak- misalnya ada cewek juga kan kadang, lo tampan cinta udah penting duit. Iya. Ya kan? Heeh. Karena mungkin dia hari-hari atau kebiasaan pegang duit banyak gitu juga kan. Bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Terus apa? Ya yang penting sih sebenarnya ke pemahaman ya, bahwa sama-sama harus memahami bahwa kemapanan itu tidak instan dan tidak akan selamanya juga eksis kan gitu. Betul. Ya bisa aja lebih tinggi lagi, lebih banyak lagi hartanya, atau justru sebaliknya. Tinggal keduanya harus siap nggak dengan kedua hal tersebut. Nah, kenapa tadi gue nanya si ceweknya itu penghasilannya lebih tinggi apa enggak? Karena itu salah satu faktor. Dan itu udah dibahas dari tahun 18 sekian, namanya sense of mastery. Dan itu akan terjadi pada cewek gitu. Itu juga akan jadi masalah. Dan gue pernah ngumpulin clipping waktu zaman-zamannya koran nih. Di situ kan ada pembahasan psikologi. Nah, di situ ada tuh sense of mastery. Dan itu yang mengalami hal itu banyak. Jadi kalau tiba-tiba nih dalam perjalanan pernikahannya gitu, rumah tangganya, tiba-tiba si cewek itu pendapatannya lebih tinggi daripada cowok gitu, biasanya si cowok itu akan mulai gusar gitu. Insecure. Dia akan ngerasa bahwa powernya dia akan berkurang gitu. Walaupun belum tentu si perempuannya bersikap beda gitu. Otomatis. Bisa jadi biasa aja, tapi si cowok bisa jadi insecure duluan, dan itu akan memicu pertengkaran tuh. Dan itu juga akan sangat tergantung dari mental si cowok gitu. Kalau ternyata dia udah siap dari awal gitu ya, suatu saat bisa jadi istri gua akan memiliki pendapatan yang lebih besar daripada gua harus biasa aja gitu, jangan sampai terganggu dengan itu. Dan kita ceritain itu ke calon istri, dan gue lakukan itu. Jadi gue baca clipping itu sebelum nikah gitu, dan gue tahu akan
ada potensi itu gitu. Dan waktu itu istri gue dalam tahun-tahun pertama lah ya, pendapatannya lebih tinggi daripada gue. Tapi gue udah siap gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, silakan, itu dinikmatin aja. Dan gue akan bagi harta gue ya sesuai dengan apa yang gue punya kan gitu. Dan aman-aman aja gitu. Dan banyak orang yang nggak siap, cowok nggak siap, sehingga akhirnya jadi pertengkaran, terus lama-lama ya udah ujungnya divorce. Padahal cewek yang ujuk-ujuk ya karirnya bagus gitu ya, pendapatannya banyak, belum tentu dia berubah secara psikologisnya, secara mental. Dia tetap hormat sama suaminya gitu. Ada juga yang kemarin sempat ketemu ya di gedung itu gitu. Dia cerita gini, dia ngerasa bahwa gue nggak berubah. Tapi yang dia ceritain itu udah menunjuk dominasi gitu. Dominasi. Wah, itu mah sama aja gitu kan. Cuman kadang nggak menyadari kan. Nggak menyadari gitu. Nah, ini yang agak susah untuk dibenerinnya gitu. Denial sih, Pak. Bisa jadi denial. Karena dia ngerasa wah kenapa sama kayak kalau yang Bapak bilang tadi, suami misalkan sensitif gitu kan, mungkin sebagai istri mengingatkan, tapi dia ngerasa enggak, gue nggak sensitif, tapi denial itu dia. Iya. Nah, harusnya kalau kayak gitu kan sama-sama saling ingetin dong, kalau misalkan gue begini, ingetin ya kalau gue begini gitu. Kalau sama-sama mendengar, oh iya mungkin gue berubah, coba deh gue ubah yang di mana ya gitu. Itu sih sebenarnya, jadi sama-sama menerima aja. Kadang kan pasangan denial, Pak, yang bikin cekcok kan denial, enggak gue nggak gitu. Nah, ya. Gitu. Ya. Oke, udah 1 jam. Saya ada yang mau dipertanyakan lagi, tapi kayak durasi panjang. Enggak apa-apa, enggak Ya, masalah. saya pengen nanya sama Bapak. Bapak punya konsep pernikahan. Saya pengen nanya gimana konsep pernikahan Bapak untuk mengasuh anak-anak. Nah, itu kan kadang itu kan kadang nih ada yang anak urusan istri gitu. Tapi ada juga yang enggak lah, kita jaga berdua, kita cuma tinggal bagi waktu aja, kapan saya bisa, kapan kamu bisa, kayak gitu. Karena kan sekarang banyak berseliweran nih patriarki yang rasa ya anak itu urusan perempuan gitu. Laki-laki kan udah cari nafkah, gue pulang ya gue mau santai gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan, bukan suatu hal yang mustahil lah ya, bahwa tanggung jawab pendidikan itu nggak cuman di istri, tapi justru ke suami. Karena ada karakter yang harus dibangun terhadap anak, yang justru itu harus si suami yang berperan gitu. Kayak kemarin ngomongin mental health gitu ya. Ya salah satunya adalah suaminya kerjanya dari rumah gitu. Tapi dia artinya punya kesempatan yang banyak untuk bisa berinteraksi dengan anaknya. Dan itu bisa membentuk mental si anaknya jadi lebih baik kan gitu. Ya tapi artinya gimana pun kita mau kerja di rumah, kayak mau di di kantor, ya tetap ada tanggung jawab kita juga, peran kita juga untuk membangun mental si anak itu, terutama cowok ya. Cowok itu harus mandiri, ini segala macam. Apalagi ya perempuan juga gitu. Perempuan juga jangan sampai dikit-dikit cengeng gitu kan. Dikit-dikit itu ke bapaknya deh. Iya itu kan ya kan. Itu sih bisa aja. Bapaknya pulang kos ke bapaknya deh gitu. Iya kan? Karena cewek kan lebih dekat ke bapak biasanya. Anak cewek sebenarnya anak-anak lebih ke bapak sih, karena kan bapak jarang ketemu ya. Maksudnya tuh intens waktunya lebih dikit. Jadi kayaknya diidam-idamkan gitu, dinanti-nantikan dengan kehadiran ayah gitu. Nah, maksudnya saya menanya bapak, kan nih kita usianya jauh nih, maksudnya antara bapak punya anak. Oh, saya mau bapak kan seumuran ya, salah ya. Maksudnya bapak punya anak kan udah sekian tahun yang lalu, sementara kan di guar-guar untuk kehadiran sosok ayah ini kan baru mungkin 2 tahunan belakang atau 3 tahun belakang. Maksudnya tuh apa bapak itu udah pelajari dulu, atau bapak baru tahu sekarang yang diperbaiki, atau memang enggak sih, saya memang dari dulu sama anak-anak saya deket gitu. Gitu. Saya maksudnya tuh kadang kan kita bicara sama yang udah di atas kita tuh, enggak sih dulu gue nggak begitu sama anak gue gitu, gue lebih ya udah seperlunya, kadang-kadang karena gue udah kerja gitu. Tapi kan sekarang digor-gorin ayah nih harus ada sosoknya sama anak gitu. Betul. Jadi gini, di awal itu gue udah dapet
eh, wacana bahwa misalkan gimana kita mau menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab gitu, atau enggak siapa nih, Khalid bin Walid gitu, panglima perang, tapi yang cerita cewek, beda dapetnya gitu kan, penangkapannya beda. Tapi kalau yang cerita si ayah, nah dia akan dapat nih, dapat sosok si Umarnya. dapat sosoknya gitu kan. Nah dengan konteks itu maka gue pikir ya gue harus punya waktu untuk bisa berbagi atau menceritakan Bondingnya. ke anak, untuk menceritakan bonding. Tapi itu memang gitu, makin kesini makin susah waktunya gitu. Ya kan, makin susah waktunya. Kadang di rumah ya apalagi sekarang gitu. Tapi Di rumah anak-anak udah pada besar kan Pak? udah Kalau udah besar sih mungkin nggak terlalu ini ya, maksudnya nggak, waktunya lebih penting pas anak-anak maksudnya, pas golden age-nya mereka kan sebenarnya, yang membuat karakternya tuh nanti. Sekarang yang umur yang gede itu 17, yang tengah itu 15 mau ke 16. Udah remaja ya. Udah remaja. Terus yang kecil itu umur 9, 8 mau ke 9. Yang lebih bisa pola pikirnya lebih matang menurut gua itu justru yang kecil. Yang kecil. Dan beruntung waktu itu banyak interaksi gitu ya. Gua anak kedua gua juga. Nah, yang cowok ini agak yang pertama ini agak susah. Bukan susah ya. Artinya mungkin saat itu gua juga kurang gitu ya, atau memberikan kurang bondingnya. Apalagi sekarang. Cuman sekarang justru lebih banyak meluangkan waktu dengan dia kan udah 17. Dia udah bisa berkendara. Motor gue kasih ke dia. Nah, silakan. Lu mau diskusi motor, ayo gitu. Caranya gitu. Dia udah pernah jatuh 2 kali, sampai motor gue penyok tuh kayak yang itu. Penyok gitu. Tapi buat gue nggak masalah. Yang penting lu nya nggak apa-apa. Sampai gue datangin ke rumah sakit dia minta maaf gitu. Udah mah nggak masalah. Yang penting kamunya nggak masalah gitu. Mental itunya dulu gitu yang gue pengen tanemin. Soal harta lu bisa cari. Sampai sekarang masih penyok sih. Berarti hartanya belum ketemu. Tapi poinnya adalah yang penting keselamatan lu dulu gitu. Keselamatan dulu. Dan apa yang lu bisa pelajari kemarin, kenapa bisa jatuh, karena apa ya, nanti jangan sampai begitu gitu kan. Poinnya di situ dulu gitu. Kalau kurang, gue ngerasa kurang, walaupun udah coba melakukan seperti itu, gue masih merasa kurang. Iya, makanya itu dia kan di golden age-nya, makanya sekarang kan lagi di tuin kan keluarin itu dia. Makanya saya beberapa ya mungkin itu dia, ada yang memang karena apa ya, gue harus sama anak gue, ada yang gue terlalu banyak urusan kerjaan. Itu dia gimana mengantisipasinya, pasti kan udah lalu, waktu udah berlalu nih, udah nggak bisa diulang kan. Gimana cara ngebondingnya supaya dapat lagi nih feel-nya terhadap sosok si ayah gitu. Iya. Dan kenapa gue harus bersikap seperti itu ya, motor rusak gitu ya, terus anak gue yang harus dipastikan bahwa dia selamat dan sehat gitu. Supaya pola pikirnya yang gue pengen tanamin itu adalah ketika lu berusaha, lu jatuh, jangan cengeng, jangan ini. Oke, lu bisa menyesali satu saat gitu, tapi habis itu udah langsung main lagi gitu. Bangkit lagi gitu. Nah, itu lebih yang pertama. Yang ketiga juga, anak ketiga juga dapat tuh, dia lebih matang pola pikirnya, malah lebih banyak mengkritik gua gitu. Mengkritik gua. Karena mungkin anak ketiga itu pelajaran anak pertama kedua ya kali ya Pak. Kan biasa anak pertama nih, kita namanya orang baru jadi orang tua ya, pasti banyak kurang diperbaiki. Kadang cara mendidiknya di anak kedua gitu. Karakter gue lebih dominan masuk ke dia daripada gitu. Emang kan karakter anak kan dari ayah. Ayah. Tapi dominan yang ketiga daripada yang satu sama kedua. Nah, yang gue agak ngerasa sedih sih sebenarnya yang anak kedua. Dulu sebelum anak ketiga lahir itu bondingnya dapat. Pulang kerja kita masih ngobrol, bercanda, bahkan foto-fotonya segala macam itu masih ada gitu. Tapi sekarang ketika anak ketiga nggak hadir, dia sendiri ngerasa bahwa iya itu kan problem anak kedua ya. Kadang suka ngerasa bahwa
dulu anak pertama dekat, terus ada anak ketiga, anak kedua jadi jauh gitu, dia nggak dapat waktu gitu. Nah itu yang poinnya gitu. Tapi gue belakangan nanya ke dia cita-citanya apa. Saya arsitek, oke. Mau ya gue ajak ke universitas nih, ininya gitu kan. Terus cara ngerjainnya apa sih kalau arsitektur gitu, ini segala macam gue kasih aplikasi ini supaya dia bisa belajar gitu. Nah dari situ kan ada komunikasi. Nah itu udah mulai tuh. Tapi dari 3 anak gue yang mau gue podcast cuma anak ketiga. Entertain banget anaknya Pak. Anak pertama, anak kedua nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Udah besar Pak, udah malu kayaknya Pak. Mungkin. Dan yang ketiga ini memang intensitas komunikasinya lebih banyak. Sampai sekarang tidur masih di kamar gua. Oh ganggu dong. Masalah ya? Gitu. Apa sih? Langsung pikirannya ganggu dong. Ya maksudnya ibu bapak buat tidur nyenyak gitu loh. Iya. Gitu. Gitu. Oke. Oke. Gantian host sendiri. Oh iya. Next gantian ya. Masalahnya. Oke. Hania gimana? Udah punya sandarannya nih sekarang. Sandaran hati. Ya jadi terlepas dari mau milih kemapanan kah, mau diutamakan, mau ketampanan kah, mau diutamakan, yang penting sebenarnya satu, mentalnya gitu. Nanti mentalnya udah dapet, kedua-duanya bisa cepet dapet gitu. Logikanya gitu ya. Oke. Sudah 1 jam 18 menit. Lama ya? Wow. Lama dan menarik sebenarnya. Ada banyak yang mau dibahas gitu, termasuk yang tadi itu sense of power syndrome dan sense of mastery. Itu lebih seru tuh, lebih seru. Tapi nantilah gitu ya. Mungkin nanti bisa digabung sama Triati ya. Gitu. Terus Ya, boleh. Seru tapi. Oke. Kita cukupkan, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya di Orange Dan. Bye. Let's move to the future.